Bulan suci Ramadan, saatnya memperdalam ilmu dan mempertebal keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar. RRI Makassar menghadirkan Forum Ramadan. Maka kesempurnaan yang dimaksud di sini jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pandangan para ulama kita bahwa salah satu sumber zakat. Sejumlah mubalik terkemuka akan menyampaikan tausiah penuh hikmah, dilengkapi dengan sesi tanya jawab langsung bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kekhalifahan, apakah itu boleh, Ustaz? Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, pada duhur setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, di kesempatan hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Richard Ferdinand kembali melanjutkan kebersamaan kita di part 2 dari jam 10 sore hingga jam 6 sore nanti. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kami ya, Ayahanda Profesor Dr. Hamzah Hairia MAG selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayahanda sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu Gimana, lagi. Richard? Sehat-sehat juga. Luar biasa ya. Iya. Tetap semangat puasa ya. Ya, kita harus semangat meskipun ya tidak makan ya, tidak minum ya. Biasalah. Nah, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai sedekah pangkal kaya. Sahabat budaya, narasumber kami ini adalah seorang guru besar ya dari UIN Alauddin Makassar. Bagaimana sedekah bukan hanya sekedar sarana untuk beramal, tapi juga sebuah sarana untuk meningkatkan keberkahan dalam hidup. Banyak di antara kita yang masih merasa khawatir bahwa bersedekah ini akan mengurangi harta. Padahal sesungguhnya sedekah ini justru membuka pintu-pintu rezeki serta menggerakkan roda perekonomian. Dengan berbagi, tentu kita dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, melalui obrolan ini sahabat budaya, kita berharap bahwa ini bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang sedekah dan juga menginspirasi gaya hidup kita untuk bisa lebih memiliki sikap dermawan. Sedekah memiliki kekuatan yang mempererat ukhuwah, meningkatkan produktivitas serta membawa manfaat yang jauh ternyata melampaui apa yang kita bayangkan. Maka, mari kita bersama-sama kita menyimak diskusi ini dan temukan bagaimana sedekah ini bisa menjadi kunci untuk kehidupan yang lebih berkah dan penuh keberkahan. Ya, Prof, bisa dijelaskan sedikit tentang judul kita hari ini, sedekah pangkal kaya? Ya, ini memang menarik judulnya hari ini ya, sedekah pangkal kaya. Ini menantang ya. Betul nggak orang yang bersedekah itu kaya atau nanti menunggu kaya baru bersedekah? Atau kalau mau memperoleh kekayaan kita harus bersedekah. Ini menarik. Saya kira betul ini. Ini sangat menarik ya. Jadi kaya itu apa yang disebut dengan kaya? Kaya itu bisa jadi kaya spiritual, bisa jadi kaya gagasan,
Oh, kita punya ide, kita punya gagasan banyak ya. Kita punya jaringan, jaringan kita banyak sekali di Facebook, di media sosial. Itu juga bagian dari kekayaan. Bayangkan kalau kita di Facebook atau di medsos kita punya teman 500, wih luar biasa itu, ada Iya. di ada di Sorong, luar biasa. Tapi begitu ada satu yang keluar mempengaruhi 490, itu kan juga berbahaya. Iya. Nah, jadi maksud saya itu adalah kekayaan. Ada juga kekayaan harta. Nah, cuma memang selama ini kita melihat bahwa sedekah itu adalah kaitannya dengan material finansial, material dengan harta. Nah, ini saya kira memang sangat menarik. Jadi agama juga menganjurkan kita bersedekah. Memang tema-tema dalam Islam itu ada infak, ada sedekah, Iya. ada zakat. Tetapi intinya adalah kalau zakat itu kan memang sebuah kewajiban. Tidak bisa ditawar-tawar pada orang yang memenuhi syarat. Sama dengan sholat, sama aja itu sholat dengan sedekah, sholat dengan zakat. Dia bagian dari rukun Islam. Tetapi yang namanya sedekah, yang namanya infak bukan wajib ini adalah pilihan-pilihan. Dalam istilah agama itu adalah ibadah sunnah. Bahkan Quran sendiri, Pak Richard, ini paling awal ya, paling awal itu kan dalam Islam ada Al-Quran kecil. Quran kecil itu kan yang juz 30 biasa dipelajari, 30 juz. Juz ke-30. Quran besar itu Al-Fatihah sampai juz 1, juz 2 sampai juz 29 atau 30. Nah, yang pertama muncul di situ adalah bicara infak. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tiga. Yang pertama adalah iman. Yang kedua salat, yang ketiga adalah infak. Nah, infak ini masuk kepada sedekah. Nah, menariknya lagi tiga-tiganya ini harus terbangun secara komprehensif. Iya. Jadi orang yang bersedekah dalam arti berinfak itu juga dipengaruhi oleh faktor iman. Orang yang beriman pasti disiplin sholat. Jadi ada tiga hal yang harus kita miliki. Imannya kuat, sholatnya disiplin, dan infaknya juga harus kuat gitu. Nah, kita bicara hari ini spesialisasi tentang sedekah ya. Sedekah. Iya, topik ini kan apa namanya secara tidak langsung sebenarnya bisa menginspirasi kita ya, Pak ya. Nah, khususnya untuk mereka-mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Lalu bagaimana dengan apa namanya audiens kita yang ternyata mereka datang dari latar belakang yang berbeda? Apakah dapat juga bisa mempraktikkan prinsip seperti ini yang baru saya disampaikan tadi, Pak Prof? Oh, bisa saja karena infak sedekah itu mengalokasikan energi kita untuk kepentingan orang luar, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, energi ini banyak. Ada energi finansial. Nah, ya itu yang selama ini kita lihat. Ada energi dari sisi ilmu. Ada energi dari sisi jaringan. Oh, saya mau bantu. Ya, jaringan saya banyak. Saya punya kekuasaan, saya kepala lurah, saya kepala RT. RT, RW, dan itu kan sebuah aset. Nah, ini semua yang kita keluarkan. Nah, ketulusan kita untuk mengeluarkan energi kita ini untuk kepentingan sesama, itulah kemudian yang kita sebut dengan sedekah. Bahkan dalam Islam itu disebutkan senyum. Ya, Senyum itu sedekah. harus banyak senyum lah ya. Nah, senyum juga itu adalah sedekah. Iya. Nah, mengambil hal-hal yang mengganggu di jalan raya itu, duri, sampah itu juga bagian dari sedekah. Saya kira ini universal. Iya. Tanpa melihat dari latar belakang apa, dan semua kita bisa melakukan hal itu.
Ini menariknya ajaran tentang sedekah. Iya. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan sedekah sebagai bagian dari komitmen sosial dan spiritual juga, Prof? Ya, ini menarik karena kalau subuh hari dalam hadis itu disebutkan kalau subuh hari ya pagi-pagi sekali ada orang yang bersedekah dalam arti berinfak atau punya niat yang tulus. Maka kemudian malaikat ini ngomong, ya Allah, gantikanlah itu. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah punya pikiran, oh saya mau bantu ini. Bantu apa? Lewat gagasan, lewat jaringan, lewat kekuasaan, lewat uang. Itu malaikat bilang, ya gantikan itu. Ini luar biasa, Pak. Iya, Tapi kalau itu dia sudah ngomong, enggak usah deh kita bantu. Biar saja dia punya urusan sendiri. Siapa suruh begitu? Misalnya ya. iya. Malaikat ngomong, ya Allah, ya maksudnya itu jangan gantikan, tahanlah dia ya Allah. Seakan-akan mengatakan ya kembalikanlah masalah sama dengan masalahnya itu. Ya, ini dalam Islam. Jadi luar biasa sekali ini. Sangat sangat dianjurkan. Lalu bagaimana dengan kaitannya sedekah ini dengan keharmonisan dalam keluarga dan juga penerapannya di masyarakat? Ya, jadi misalnya dalam keluarga ya, membangun keluarga. Iya. Nah, ini kan sedekah ya. Sedekah ini kan sudah menjadi bahasa umum ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Orang yang mau nikah, Richard kan sudah Iya. nikah toh. Ya. Yang mau nikah itu dalam Islam harus ada mahar gitu. Harus ada mahar kan. Jadi tidak bisanya cinta saja, cinta boleh, tetapi dukunglah dengan mahar kan, tidak bisa itu. Mau nikah mau, sudah ada maharnya? Oh belum ada. Saya sudah punya modal cinta, tunggu dulu, maharnya ada. Nah, istilah mahar ini dalam Islam itu disebut dengan sadaqat. Nah, sadaqat itu adalah mahar, itu juga yang disebut dengan bagian dari sedekah. Sedekah dalam arti mahar. Iya. Mengapa disebut dengan Quran sedekah? Karena dia adalah sedekah. Sedekah itu sedekah. Itu adalah pembenaran. Pembenaran dari hati. Jadi sedekah itu hurufnya adalah shad, dal dengan qaf. Iya. Lalu kemudian diubah dalam bahasa Indonesia menjadi sedekah itu sebenarnya basisnya adalah dalam hati. Hati, bukan dari lisan, bukan dari argumen, bukan dari intelektual gitu. Tetapi benar-benar dari sesuatu yang berasal dari hati, berasal dari ketulusan gitu. Saya mau nikah, itu kan bukan apa, saya tulus gitu. Ini mahar saya, ini sedekah saya, Iya. ketulusan gitu. Jadi sedekah ini bukan hanya melakukan transfer ya, transfer sesuatu, transfer energi. Tetapi sesungguhnya adalah membangun transformasi baru, perubahan diri kita untuk kita tulus gitu, tulus. Apa yang paling tinggi dalam ketulusan? Kan tidak ada lagi, Pak. Iya, betul. Apa yang paling tinggi kira-kira cari yang paling tinggi ya? Tidak ada lagi ya. Orang kerja itu kalau tulus kan bisa menjadi ringan ya. Betul. Pasti ada jalan keluar, Iya. kinerjanya bagus itu ya. Ini luar biasa. Jadi ketulusan, Selalu hati ini dimudahkan, yang harus. dimudahkan dalam segala hal ya. Ya, jadi kaitannya dengan kehidupan sosial, kita harus saling seperti itu, membuka diri lah, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Nah, Ya. tadi di awal kan Pak Prof juga mengatakan bahwa jangan tunggu kaya dulu ya baru bisa bersedekah. Nah, lantas bagaimana dengan masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah? Bisakah mereka juga mulai berpartisipasi dalam sedekah tanpa merasa terbebani? Dan bagaimana cara supaya tetap mendorong mereka punya semangat positif untuk berbagi meski dalam keterbatasan? Iya bisa saja. Apa yang kita bisa sedekahkan? Nabi bilang, nah ini sangat agraris ya, terlalu ke pertanian ini ya. Iza tabakhta marokatan fa'akthir ma'aha wa ta'akhad jiranaka. Ini untuk ibu-ibu, Pak. Ini menjelang buka puasa mungkin.
ketika Anda itu memasak sayur mayur misalnya. Nabi bilang, Pak Aktir Maha, tambah kuahnya itu. Tambah kuahnya. Jadi bukan material lain atau bahan lain yang kuahnya. Sedikit kuahnya, tambah sedikit. Lalu apa? Pak Aktir Maha wa ta'ahad jiranaka, dan bawa ke tetangga gitu. Nah, ini kan menarik. Makanan yang kita makan itu mungkin resepnya ya bagus sekali, tapi kurangi sedikit lah, tambah ya, untuk diberikan ke tetangga. Pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan modern? Yang di-share apanya, Char? Yang di-share kan gambarnya ya. Saya ini. Saya makan di warung sana. Wih, kirim ke temannya yang disedekah. Hanya gambarnya saya, bukan materialnya. Ini jadi soal ya ini. Nah, pulsa juga begitu. Nah, ada kawan, kita punya pulsa 100, ya kirimlah 50 atau 20, semua bisa. Semua bisa kita lakukan. Tidak seperti sudah hanya finansial. Ya. Garam. Boleh lanjut dulu, Prof. Banyak garam di rumah. Iya. Ada 1 karung, 1 karung garam. Ya, kasih bagi-bagilah dengan tetangga. WA siapa yang butuh garam. Ini kan bagus toh. Jadi tidak mesti menunggu. Jadi apa yang kita bisa lakukan. Jangan tunggu begini, tidak bisa, Pak. Jadi lakukan saja. Nah, sangat menarik. Apalagi dalam bulan Ramadan ini saya kira, aduh, itu ya. Iya, betul. Musim hujan, ya lihat, bagaimana selokan, lancar tidak, ya kita punya kekuatan, ya bisa. Jadi apapun kita bisa lakukan untuk kepentingan kemanusiaan. Karena tadi basisnya adalah ketulusan. Jadi hal-hal kecil sebenarnya itu bisa membuka pahala begitu ya, Pak Ustaz ya? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Hal-hal yang kecil yang mungkin orang nggak lihat, nggak tengok, kata Malaysia. Nggak tengok, tapi kita bisa tengok. Waduh, menarik ini. Lakukan apa yang bisa. Jadi jangan selalu bicara uang, jangan. Gagasan juga bisa. Jadi, inilah dalam kehidupan sekarang ini, ya ketika kemudian banyak sekali pilihan-pilihan, opsi-opsi, maka kita juga harus mengikuti zaman teknologi. Kita juga harus membuka gagasan-gagasan apa yang kita bisa bantukan. Oke, Pak Ustaz, kita jeda dulu 1-2 menit, nanti Richard kembali lagi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya. Oke, makasih. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih bersama ya dengan Profesor Dr. Hamzah Hairia MAG selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar selaku narasumber, dan masih di program obrolan lifestyle sedekah pangkal kaya. Tadi di awal beliau sudah menjelaskan ya dengan begitu lengkapnya, begitu rincinya bagian. Jadi jangan tunggu dulu kita kaya berkelebihan baru kita bersedekah. Iya. Kita lanjut kembali, Prof. Ya, Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen keberkahan berkelanjutan dalam konteks sedekah hari ini? ya, itu menarik. Jadi keberkahan itu begini. Keberkahan itu konsepnya dalam Islam sedikit ya, sedikit modalnya tetapi manfaatnya besar. Sedikit ilmunya tetapi digunakan di mana-mana. Iya. Nah, itu manfaatnya besar. Nah, sehingga kemudian semakin banyak yang keluar sebenarnya adalah semakin banyak akan datang. Itu berkah itu. Nah, itu berkelanjutan bagaimana? Dia harus berlanjut. Berlanjut, semakin banyak yang memanfaatkan, itu kemudian keberkahan itu semakin memberi makna dalam kehidupan. Makanya memang judulnya ini menarik, sedekah pangkal kaya. Mesti ditambah juga ya, sedekah pangkal kaya, kebahagiaan itu ujung kekayaan. Nah, jadi kita bahagia. Iya. Kalau orang bahagia, maka kemudian berpeluang prestasinya meningkat. Dukungan alam sekitar itu akan memberikan simpati gitu. Iya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, makanya ada THR ya. THR ini sebenarnya gimana sih itu, Cat? Sudah dapat THR? Kita senyum-senyum saja. THR. THR itu kan dibagi-bagi ya Iya. untuk kepentingan hari Iya. raya. Itulah, itu gunanya supaya kita bahagia dan sebagainya, meningkatkan kinerja. Jadi kalau kinerja kita meningkat, saya kira banyak orang mendoakan. Wih, Amin, bagusnya iya. itu teman saya. Bagus. Kalau 40 orang mendoakan kita, wih, apalagi? Amin. Ya, ini luar biasa, Pak. Iya. Ya, jadi jangan ragu berbuat baik ya. Ketulusan itu menjadi penting ya. Walaupun memang kita ini sebagai manusia kadang-kadang ngomong begini, saya sudah bantu dia, Iya. tetapi perhatiannya ke saya itu tidak ada. Kan begitu. Nah, pandangan seperti ini adalah pandangan transaksional. Apa yang dia keluarkan, itu juga yang dia tunggu. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kita sudah bersedekah, ada ini imam besar, ada Jatul Islam, pemikir Islam yang memberi pengaruh besar dalam Islam, kita kenal dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali ya, saya kira populer sekali. Iya. Salah satu pikiran beliau adalah seluruh kebaikan yang pernah dilakukan itu lupakan saja. Lupakan saja kebaikan itu. Nggak usah, biarlah alam yang menilai. Nggak usah lakukan, lupakan saja begitu. Dan ini saya kira dalam era sekarang bagus sekali ya. Karena bisa menjadi sampah memori kita kan. Memori HP kalau banyak itu yang diingat, waduh. Iya. Nah, ini jadi lupakan seluruh investasi kebaikan itu, lupakan saja. Nanti akan pulang itu bukan urusan kita pulang dan tidak pulang, tapi satu keyakinan bahwa dia akan datang kembali itu pada saat-saat mungkin kita tidak tahu lagi gitu. Iya. Jadi memang menarik ini, menarik. Iya. Kemudian bagaimana seseorang ini bisa membangun kebiasaan sedekah yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka? Ya, kita menganggap ini investasi. Iya, oke. Investasi. Karena
kita menganut bahwa hidup dan kehidupan. Kita ini berada dalam kondisi kehidupan, bukan hidup. Hidup itu sangat sederhana. Tapi ketika kita berada dalam kondisi kehidupan, di situ ada tawa, ada tangis ya, ada sabar, ada nekat. Nah, persoalannya adalah bisa nggak diselesaikan semua ini? Nggak bisa, Pak. Kalau rasionalitas kita mengatakan bisa diselesaikan, nggak bisa. Mesti ada satu kekuatan ekstra di luar dari kita yang mampu bekerja untuk membantu kehidupan kita ini supaya bisa terkendali gitu. Nah, salah satu kekuatan dalam Islam itu yang kita percaya bisa membantu kita adalah kekuatan iman. Nah, dalam iman ini, keimanan kita, ada juga salah satunya itu percaya kepada malaikat. Ya. Ada malaikat ya. Malaikat inilah yang akan membantu kehidupan kita. Salah satunya adalah lewat ketulusan kita itu. Nah, jadi pasti akan kembali. Jadi ini bagian dari iman, bagian dari yang harus kita lakukan. Iya, Pak Ustaz, sedikit agak bergeser ini, mohon izin. Ya, saya tertarik tadi waktu Pak Prof mengatakan bahwa dikutip dari imam besar kita ya, Al-Ghazali, bahwa kebaikan itu lupakan saja. Tapi di zaman sekarang kan harus ini ya, maksudnya oke, saya baik sama kau tapi harus timbal balik gitu. Bagaimana ini? Itu transaksional. Ya. Dia keluarkan satu, kita tunggu berapa? Satu juga. Itu kan terlalu kecil, Pak. Iya. Terlalu kecil salah berpikir itu. Karena ini tadi kan kita bantu. Pertanyaannya, kita bantu itu karena dia nggak bisa. Kita bisa, gitu. Iya. Nah, sekarang kita pakai logika saja. Masa dia mau bantu kita? Nah, dia tidak bisa tadi. Saya yang bantu. Jadi jangan menunggu yang situ. Terlalu kecil yang kita harap. Kan ada tiga. Ada tiga itu keuntungan dalam ekonomi. Iya. Yang pertama adalah tinggi, keuntungannya tinggi. Yang kedua adalah sedang. Iya. Yang ketiga adalah rendah. Jadi tinggi, sedang, rendah. Pertanyaannya adalah orang tadi yang minta bantu ini kira-kira gimana? Ada di mana? Dia berada pada kondisi rendah ya. Oke. Ya, rendah kan? Dia mau tetapi butuh bantuan. Ekspektasinya seperti ini tidak bisa modalnya begitu, dia butuh bantu. Kita bantu. Tidak masuk akal orang yang dibantu itu kita harap sama dia, Pak. Tidak bisa. Iya. Masih ada dua skala di atas yang rendah itu, yaitu sedang dan tinggi. Tinggi, iya. Dan yang sedang dan tinggi ini tidak minta bantuan gitu. Itu nanti akan membalas kita punya gitu. Makanya agama kita itu melarang, jangan selalu meminta-minta gitu. Iya. Nah, ini jadi bangunlah kemurahan hati dalam arti berinfak, bersedekah dan tetapi sisi lain jangan selalu meminta-minta gitu. Nah, ini yang mau dibahas, dua hal yang berbeda gitu. Iya. Nah, tadi pertanyaannya itu ya kenapa kita mesti menunggu pada yang sudah dibantu? Itu tidak, lupakan saja itu. Oke, lupakan saja ya. Biarlah malaikat yang ingat, Amin. jangan kita. Amin. Iya. Oke, kalau gitu apakah ada cara atau panduan khusus ini untuk memastikan bahwa sedekah yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang bagi diri kita ataupun juga orang lain? Ya, begini. Kita ini berada ketidakpastian ya. Kita ini dalam kondisi tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak kepastian. Informasi yang kita tahu ini sedikit sekali. Tidak bisa kita pakai mengambil keputusan. Oke. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang bisa membantu kita? Nggak ada kekuatan lain. Iya. Jadi,
orang yang selalu bersedekah, apa saja, apakah itu tadi non finansial misalnya, itu sebenarnya menjadikan itu punya pelampung masa depan. Kalau-kalau, kalau-kalau terjadi krisis, kalau-kalau terjadi kondisi yang tidak normal gitu. Iya. Kalau kondisi normal kan nggak usah kita butuh bantuan Betul. orang ya. Iya. Tapi dalam kondisi yang, aduh, kepepet, ada nggak yang bisa bantu kita? Inilah, saya kira cara kiatnya mungkin seperti itu ya, Oke, cara iya. berpikirnya seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan Prof? Bagaimana sedekah ini dapat menolong seseorang untuk lebih produktif dalam bekerja dan nanti kehidupan sehari-hari? Ya memang ini harus di-manage ya. Ya, Di-manage karena kalau hanya kita kasih uang saja itu kan akhirnya juga lalu tidak ada pendampingan. ya, Ini juga berat. oke. Ada orang yang dia bisa bekerja dengan sendirinya. Iya, Oke. Dia mampu memanage itu. Ada juga orang dia bisa lebih optimum bekerja ketika ada pendampingan. Ada juga orang butuh lebih banyak pendampingan gitu. Dia mau didampingi, dia mau curhat dan sebagainya dan iya, sebagainya. Nah, jadi ada orang yang tipe yang satu tadi ini nggak perlu kasih saja uang itu sudah selesai. mampu dia selesai, Iya, insya Allah selesai. Tapi yang dua tiga ini butuh pendampingan. Nah, makanya supaya sistematis ini infak dan sedekah ini, makanya dalam Islam itu ada zakat, ada infak yang memang dikhususkan, ada pengelolanya tersendiri. Nah, itulah yang kemudian amil. Nah, jadi AMIL ini adalah sebuah lembaga resmi yang memang diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi. Tapi kalau mau langsung kasih bolehlah. Nah, tapi makanya kan biasa orang bilang, itu sudah sekian kali dikasih tidak berubah. Ya, karena tidak didampingi gitu. oke, oke. Jadi mendampingi tidak mesti uang, pikiran Iya, apa. Ini kan iya, betul, betul, betul. Oke. Nah, kemudian apakah ada bukti atau penelitian yang menunjukkan hubungan antara kebiasaan seseorang memberi sedekah sekaligus peningkatan kualitas hidup atau dalam kalau pekerjaannya, gitu, Ustaz? Iya, halo, Pak Ustaz. Oke, sahabat muda kita masih mencoba terus terhubung ya dengan oke. Pak Ustaz, sudah boleh? Halo? iya, Iya. Nah, kalau bukti, halo. iya, tabe, mari. Iya, silakan. Iya, kita masih mencoba terhubung ya dengan narasumber kita. Beliau juga selaku guru besar UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Hamzah Hairia MAG. Oke, Pak Ustaz, mari silakan lanjut. Tabe. Ya, kalau ditanya, ada nggak bukti? Iya. Ada bukti. Ya banyak, ya banyak. Dulu misalnya masyarakat kita ya, ini contoh ya. Iya. Setiap misalnya Jumat, ini masih masyarakat agraris. Iya. Dia bawa itu ke masjid itu kue. Iya, iya. Ditanya kenapa? Kenapa bawa kue pagi-pagi kalau di masjid? Ini dulu Iya, ya, dulu iya. sebelum masa milenial. Dia rasakan sebuah kebahagiaan gitu. Oh, iya. Orang tua-tua dulu. Orang-orang tua Iya, dulu kan betul. mungkin Betul, gimana betul. kan begitu Pak. Iya, Dan dia itu lintas agama orang betul, lain juga betul. begitu. Jadi itu Iya. biasa saling dulu gotong royong kan gotong Sangat royong itu kuat. ya Iya. sangat kuat kan itu dan itu dilupakan semua ya maksud saya luar biasa. Jadi budaya kita ini luar biasa Pak. Iya. Nah, budaya empati, simpati dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, dan itu semua dibangun daripada ketulusan kita, tidak mengenal siapa, Iya. apa dia perantau atau bukan lagi.
di- ini betul-betul adalah kemanusiaan Iya. gitu. Nah, jadi kita itu mengeluarkan, kalau misalnya dagang ya, ya memang transaksinya adalah transaksional. Betul. Berapa dibayar, Berapa berapa yang dikasih? dapat Iya. nilai harga. Iya. Tapi dalam kondisi sosial, sosial ini nggak bisa diukur, Pak. Banyak fakta-fakta, banyak faktor yang membackup itu. Iya. Nah, Ya, saya tertarik tadi waktu Pak Ustaz bilang kalau orang tua-tua dulu ya, jangankan memberikan sedekah, membawa kue ke masjid untuk dimakan bersama-sama. Mereka sapu saja depan rumahnya, itu bukan cuma rumahnya tapi satu lorong itu dia membersihkan. nah, itu masih ada nggak sekarang? Nah, sudah tidak ada. Ini contoh ya betapa kepedulian itu luar biasa. Oke. Jadi siapa yang banyak memberi Iya. dalam arti luas itu, dia banyak dikenal. Amin, amin, amin. Kan seperti itu. Jadi jangan. Makanya di kitab salah satu sifat Tuhan itu adalah karim, maha memberi, maha mulia, pemurah itu. Kita disuruh bermurah, pemurah gitu. Nah, jangan pelit gitu ya. Iya. Nah, jangan mementingkan diri sendiri. Ini kita berada dalam kehidupan sosial. Oke. Nah, kemudian apa yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sedekah itu tidak selalu harus dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa waktu, tenaga, atau barang. Ini maksudnya harus dipahami bersama nih Pak Ustaz. Jangan sampai orang berpikir bahwa, kalau saya tidak kasih uang kayaknya kurang afdol atau kurang bagaimana gitu. Iya. Di mana? Iya. Gimana, Cak? Apanya? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat, oleh kita semua, dipahami oleh kita semua, bahwa sedekah itu kan sebenarnya tidak harus dalam bentuk uang saja, tetapi bisa waktu, tenaga, atau barang. Tapi biasanya kan kayaknya kurang lengkap atau kurang afdol kalau saya tidak memberi uang. Nah, apa yang harus dipahami oleh masyarakat kita bahwa sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk apa saja, waktu, tenaga, barang. Betul. Jadi kita ini tidak berada dalam wilayah materialistik. Bangsa kita ini, Indonesia ini, budaya kita bukan budaya materialistis. Gitu. Iya. Materialisme ya, bukan budaya materialisme gitu. Ya, tetapi kita berada dalam budaya produktivitas dan harmonisasi, harmoni gitu. Kita harmoni apa saja. Ya, jangan selalu uang itu menjadi standar, tidak bisa, Pak. Oke. Ya, tidak bisa. Kita ini hidup. Ada orang kaya. Iya. Ya, yang dia butuhkan itu bukan lagi uang sapaan kan. Jadi kita akan lihat ini orang membutuhkan apa gitu. Ya. Kalau orang kaya tidak bisa sedekahkan, nanti kita sedekahkan saja doa. Iya. Kan bisa begitu ya. Betul. Nah, ini jadi nggak bisa. Itu tadi konsepnya itu tadi adalah ketulusan. Oke. Ketulusan ya. Ketulusan. Nggak ada orang yang bisa sukses secara pribadi, nggak bisa. Pasti ada yang backup itu. Dan semua itu bukan karena uang saja. Uang itu hanya sekian saja faktor bisa ini. Yang paling penting? Yang penting adalah komunikasi kita ini ketulusan, kita hidup damai, berdampingan, harmoni, mencapai tujuan bersama. Oke. Cari rezeki yang halal, mengabdi kepada Tuhan. Itu luar biasa, Pak. Kebahagiaan ya. Kita ini bukan mesin. Iya. Kita Kalau gitu bukan mesin. apa yang bisa disampaikan untuk kita semua hari ini terkait topik pembicaraan Ya, kita? kita harus sosialisasikan bahwa Oke. ternyata bersedekah itu tidak hanya uang, Iya. ya, tetapi adalah sesuatu. Oke. Kita sosialisasikan bahwa sedekah itu ragamnya banyak. Yang penting berasal dari ketulusan kita. Iya. Jangan menunggu gitu. Oke. Nah, sekarang yang menerima ini yang harus ngomong. Nah, kan terbalik. Dua-duanya diam. Yang memberi juga diam, yang menerima juga diam. Bagaimana caranya?
Mestinya yang memberi itu diam, sudahlah. Tapi yang menerima ini juga harus berterima kasih. Iya. Oh, kalau itu saya tidak bisa. Begitulah. Itulah kehidupan. Oke. Iya. Ya, jadi harus ada timbal balik ya. Begitu diberi, bilang terima kasih. Iya. Sekecil Semoga apapun sukses itu. selalu. Ya, semoga sukses selalu. Itu kan doa ya, itu kan Amin. harapan Iya. besar Iya, kita. iya, iya. Ya. Oke. Jadi kita itu selalu harus berada di atas. Nah, dia bilang ini ya, ini ala kadarnya ya. Misalnya, ketemu temannya, ini ala kadarnya. Oke, oh saya sih tidak mengharap begini. Terima kasih ya. Semoga sukses selalu. Dalam hatinya ini yang membantu, insya Allah saya akan tambah lagi gitu. Begitu kan. Dia doakan. Yang ngomong sama temannya, wih baiknya teman saya itu, wih luar biasa. Jadi orang yang menerima sedekah itu bertindak sebagai marketing sosial. Amin. Nah ini yang tidak jalan. Iya. Ini yang tidak jalan. Nah, kecuali ini saya bantu Anda ya. Iya. Tapi tidak usah bilang-bilang kemana-mana, jangan. Itu bisa. Oke. Tapi kalau tidak ada pesan begitu, nggak apa-apa saja kan. Iya. Jadi berterima kasih itu terima kasihnya seketika. Yang lagi tunda. Iya. Supaya nanti rezekinya juga tidak ikut tertunda Ya, ya. seperti itu. Jangan ditunda langsung saja. Oke. Terima kasih. Iya. Ya, luar biasa kan? Iya, Profesor Dr. Hamzah Hairiyah MAG selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Terima kasih. Jadi kita Ayahanda mulai yang ringan-ringan sudah lah. berbagi pagi hari ini. Iya. Salam sehat selalu, sukses buat keluarga dan semua sahabat terkait. Ayahanda sekali lagi terima kasih. Profesor Dr. Terima kasih Hamzah banyak. Hairiyah MAG. Senang sekali kita diskusi ya, kita bagi. Iya. Nanti kapan-kapan kita luar biasa. bisa ketemu ya. Iya. Untuk bisa bercengkrama lebih jauh lagi. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa buat keluarga Oke, tercinta makasih. dan semua yang tersayang. Iya, sahabat budaya terima kasih banyak. Kita baru sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hamzah Hairiyah MAG selaku Guru Besar UIN Alauddin Makassar memberikan pencerahan yang istimewa untuk kita. Ingat, tidak usah menunggu kapan dan di mana saja, bersedekahlah apapun yang kamu miliki karena itu akan membawamu kepada keberhasilan dan keberkahan menuju surga. Amin. Richard Ferdinand pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.